Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Ray Revice. Oke, jadi video kali ini gua bakal bahas Ultraman Decker episode 2. Oke, jadi untuk episode 2 ini lumayan seru dan gua ya masih terhibur ya. Semoga aja sampai kedepannya bisa gini terus. Cuman walaupun di sini seru, tapi kalau dari gua di sini masih ada kekurangannya. Apa itu? Itu bakal gua bahas nanti. Di episode 2 ini juga kita lebih ditonjolkan sama drama-dramanya. Ya kan direkturnya Masayushi Takasue ya kan. Jadi ya yang lebih ditonjolkan itu ya dramanya guys. Kalian yang nonton grup ya pasti udah tahu lah ya, drama keluarga gitu ya kan. Oke, jadi tanpa satu lagi langsung aja simak videonya. Oke, yang pertama time skip. Oke, jadi setelah Kanata ini memasuki pelatihan TPU, dia sudah melakukan pelatihan selama 1 tahun setelah melawan Spiasaurus di episode 1 kemarin. Jadi tepat di episode 2 ini telah terjadi time skip selama 1 tahun. Dan ya selama 1 tahun itu gak ada monster yang muncul. Tapi di episode 2 ini monster kembali muncul, yaitu Death Drago yang disebut sebagai pemicu atau pertanda buruk. Yang kedua, pelatihan TPU. Oke, jadi di episode ini diperlihatkan latihan-latihan yang dilakukan oleh Kanata dan yang lainnya. Ada karate, jogging, menembak, dan yang lainnya. Ya walaupun sebentar aja ya ditampilkan scene pas latihannya, tapi ya setidaknya ya ditampilin lah ya, supaya kita juga tahu proses-prosesnya itu gimana ya kan. Sebenarnya sih jadi sebentar scene-nya itu karena masalah durasi juga sih ya. Jadi setelah itu pun Kanata pun melakukan tes terakhirnya bersama dengan Ryumon dan Ichika. Jadi pas di tengah latihan Death Drago pun muncul dan ya jelas latihannya pun dibatalkan. Masa enggak weh? Oke, yang ketiga, Ultra Deflasher. Oke, jadi di episode 2 ini Deflasher kembali lagi ke Kanata setelah di episode 1 kemarin menghilang. Nah, salah satu kekurangannya kalau menurut gua ada di sini nih ya. Karena kan pas mau dapat Ultra Deflasher-nya si Kanata kan bilang ya kan, "Tolong pinjamkan kekuatanmu sekali lagi." Dan ya habis itu muncul langsung ya kan. Ya kurang itu Kanatanya aja sih ya. Kayak gak masang muka bengong ya kan. Ini pas dapat langsung berubah aja kau ya. Kalau gue berharapnya ya pas Kanata dapat Ultra Deflasher itu ya masa muka yang kayak bengong gitu lah ya. Kayak kok kembali lagi? Ya syah. Ya kalau gitu ya bagus ya kan. Cuman ya itu nggak usah dipermasalahkan banget. Itu dari pendapat gue aja. Dan ya kenapa gue bilang itu kekurangan? Ya kalau dari gue ya kurang serek aja sih ya. Kalau dari pendapat gue ya. Yang keempat, Ultraman Decker. Setelah Kanata berhasil berubah menjadi Ultraman lagi, di sini kita ditampilkan dengan Rise Pose-nya. Ya walaupun kita udah tahu dari openingnya, tapi di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi tanpa ngeliat tulisan-tulisan yang gak jelas gitu ya di openingnya. Dan ya sebelum Rise Pose, Decker ini terlebih dahulu kayak apa ya nih pose ya? Posenya ini lebih gimana ya? Susah dijelasin guys. Pokoknya kayak di opening Dyna gitu lah ya. Dan katanya ini bentuk human size-nya. Dan habis itu barulah Rise Pose. Lumayan menarik sih ya. Dan untuk fighting scene-nya sih ya kalau menurut gue sih ya biasa-biasa aja sih ya. Gak kayak kemarin pas lawan biji-biji Spia ya. Itu yang dimana itu wah banget sih ya. Cuman ya pas lawan Death Drago di episode 2 ini ya kalau menurut gue sih ya biasa-biasa aja ya. Kalau menurut gue ya. Dan juga di sini ditunjukkan bahwa manusia dan Ultraman memang berkelangsungan. Kan ada tuh pas pelatihan kaki Kanata terluka ya kan. Jadi ya pas udah jadi Ultraman ya lukanya ya tetap berasa guys. Intinya kayak dinamis. Yang kelima, Miklas. Oke, akhirnya Miklas muncul di episode 2 ini. Sekaligus ini juga bisa dibilang sebagai Easter egg dari Ultra Seven. Karena kan tahun ini Ultra Seven udah anniversary 55 tahun ya kan. Setengah abad weh. Jadi ya munculnya Miklas di episode kali ini ya bisa dibilang sebuah Easter egg buat Ultra Seven sih ya. Selain Miklas ada lagi yang lain seperti Windam dan Agira. Dapat kartunya sih membagongkan ya. Tiba-tiba langsung muncul di card holdernya weh. Ini sih salah satu kekurangannya ya, selain pas Kanata dapat Ultra Deflasher tadi, kartunya juga ya langsung ketiganya muncul guys. Miklas, Windam dan Agira langsung sekaligus weh. Dan yang dipakai pastinya adalah Miklas. Yang kurang aja sih ya menurut gue ya pas dapat kartunya itu ya. Dan juga di sini Miklas itu nggak bisa bertahan lama, hanya bisa 1 menit. Jadi ya kalau lewat dari 1 menit ya bakal menghilang. Jadi ini kayak di Ultra Mebius juga ya konsepnya. Yang keenam, Godhawk. Oke, di tengah pertarungan Decker melawan Death Drago, Godhawk pun muncul.
Gua jujur kaget loh ya pas muncul ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung aja tuh muncul ya. Ini juga ya kalau menurut gua agak kurang ya munculnya Godshawk di episode 2 ini. Karena menurut gue ya kecepatan aja guys. Harusnya ya episode 3 lah ya. Ini di episode 2 langsung digas ya kan. Jadi menurut gue ya kurang aja sih ya. Tapi ya Godshawknya juga gak lama-lama banget ya munculnya. Gak sampai semenit ya kalau nggak salah ya. Jadi ya mungkin ya seburanya munculin Godshawk di episode 2 ini ya mungkin ya buat promosi aja ya. Ya tetap sih kalau dari gue ya agak kurang dan juga agak maksa. Ya kalau menurut gue ya. Yang ketujuh, God Select. Oke, terlihat di episode ini kalau God Select yang baru udah didirikan. Cuman ya anggotanya cuma 2, yaitu kapten dan wakil kapten aja. Siapa lagi kalau bukan Taiji Muraoshi dan juga Sawa Kaizaki. Tapi di akhir episode ini, Kanata, Ichika, dan Ryumon berhasil lulus dan dipilih untuk menjadi anggota God Select yang baru. Padahal awalnya bukan mereka bertiga sih yang bakalan jadi anggota God Select ya. Ada lagi orang lain guys. Karena nilainya yang lebih tinggi dari Kanata, Ichika, dan Ryumon guys. Tapi mereka dipilih ini karena Kapten Taiji ini melihat keberanian mereka bertiga, dimana Kanata, Ichika, dan Ryumon ini selalu ingin menolong orang ketimbang diri mereka sendiri. Selain itu di akhir juga kita ditunjukkan dengan Haneju. Dan ya setelah itu ke ending, episode kali ini pun tamat. By the way di series Decker ini juga ada kayak Ultra Navi gitu ya. Awalnya itu dari series Ultra Ginga apa ya? Ultra Ginga apa X ya? Ya kalau salah koreksi aja ya. Jadi pastinya Ultra Navi-nya ini bahas Ultra Dimension Card dan juga Kaiju Dimension Card. Pas zaman Trigger kemarin nggak ada ya. Kalau ada ya padahal lumayan sih ya. Kayak pergi Ultraman inilah, Kaiju itulah ya. Yang terakhir, keluarga Kanata. Oke, jadi kita ditunjukkan dengan keluarga Kanata, dimana di sini selain dia dan kakeknya, di sini ditunjukin dengan gambar bapak dan ibunya si Kanata. Ya, inilah bapak dan ibunya Kanata. Tapi kita belum tahu nama mereka siapa. Dan juga gua gak tahu bapak sama ibunya ini diperankan oleh siapa. Dan ya benar seperti di episode ini kemarin, kalau bapak dan ibunya Kanata ini ada di Mars dan tinggal di sana. Gak tau lah itu apa yang terjadi sama mereka ya habis serangan sama Spia kemarin. Tapi menurut gua sih selamat-selamat aja sih ya. Kan ada Babang Sumair-Sumair ya kan? Mungkin ya. Oke guys, itu dia buat pembahasan Ultraman Decker episode 2 ini. Gimana menurut kalian? Dan untuk episode 2 ini mungkin akan gua kasih rating 8,5. Awalnya sih mau 8,0 aja ya. Cuman karena di sini gua merasa terhibur, jadi ya 8,5 aja lah ya. Gua ngasih rating jadi 8,5 juga ya karena ada kekurangannya tadi. Kalau aja dia jelasin mungkin gua bakal kasih rating 9,0 kali ya. Ya walaupun ada kekurangannya, episode kali ini ya overall masih bagus. Jadi untuk episode minggu depan yaitu episode 3 akan menjadi debut dari Spia Gomora dan Ultraman Deka Sutoron Taipu. Dilihat dari previewnya juga tubuh Kanata ini berapi-api gitu ya. Tunggu aja buat episode 3-nya dari Ultraman Decker ini. Pokoknya bakal gue bahas ya. Setelah apapun itu bakal gue bahas. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Raya Device. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Oke, see you next again in Decker World. Bye bye.